Di industri video game, perang konsol dideskripsikan sebagai kompetisi antara dua atau lebih produsen game konsol untuk mencapai penjualan yang baik. Dimulai dari penggunaan teknologi yang baik, pemilihan video game, dan strategi marketing untuk konsol mereka. Di mana brand seperti Sega, Microsoft, Nintendo, dan Sony menggunakan berbagai taktik untuk mengalahkan produk kompetitor mereka. Pilihannya cuma 3, berkompetisi, menghindar, atau lari. Kali ini, 1 menit akan mengajak kamu untuk melihat bagaimana perang konsol terjadi dan siapa yang bisa bertahan. Dimulai dari tahun 1983 dengan konsol Atari Video Computer System, di mana memimpin pasar tetapi hanya membanjiri pasar dengan kualitas game yang jelek. Munculnya Nintendo yang mengeluarkan family komputer atau yang dinamakan Famicom pada tahun 1984. Penjualan Famicom ini sangat booming di Jepang. Lalu, untuk pasar Amerika, Jepang mengeluarkan Nintendo Entertainment System atau yang disebut NES pada 1984. NES inilah yang membangkitkan kembali awal perkembangan game di Amerika, dengan penjualannya tercatatkan mencapai 62 juta unit di seluruh dunia, dan 34 juta unit di Amerika. Disinilah Atari berhenti dan tidak memproduksi game kembali, dikarenakan banyak orang yang bisa membuat game untuk bisa dimainkan di Atari. Di waktu yang sama, Sega yang juga melirik industri game konsol ikut ke dalam kompetisi. Di tahun 1983, Sega yang juga meluncurkan Sega 1000 tetapi kalah dengan penjualan Famicom. Sega membuat kembali desain untuk menantang dominasi Nintendo dengan Sega 1000 Mark III yang keluar pada tahun 1985. Lalu, penjualan Famicom dan Sega pun mulai berimbang. Nintendo menggunakan strategi lain daripada hanya berfokus pada mesinnya saja. Nintendo mengajak developer untuk mendevelop game mereka untuk eksklusif di Famicom. Hal ini memaksa Sega untuk membuat gamenya sendiri sehingga game list yang ada di Sega pun terbatas. Kompetisi Sega dan Nintendo pun terus berlangsung. Di tahun 1990, penjualan Sega masih tidak bisa mengalahkan Nintendo. Nintendo yang mengeluarkan Super Mario Bros. 3 di tahun 1990 serasa menendang Sega keluar dari kompetisi. Presiden Sega juga ingin membuat maskot untuk menantang maskot Mario. Muncullah ide untuk membuat Sonic the Hedgehog, dan diluncurkanlah Sonic the Hedgehog bersamaan dengan Sega Genesis di tahun 1991 di Amerika. Sedangkan Nintendo mengeluarkan Super Nintendo di tahun 1991. Perang dagang pun dimulai, dari menurunkan harga, mengambil pasar ke anak muda, dan menaikkan jumlah game yang ada. Sega Genesis memiliki 150 judul game, ketika pada saat itu Super Nintendo hanya memiliki 8 judul game dan berfokus pada Mario dan Zelda saja. Tentu ini membuat Nintendo kewalahan. Pada tahun 1993, Sega Genesis sudah menguasai 55% pasar. Berbeda ketika pada tahun 1990, Nintendo bisa memegang 90% pasar. Muncullah game-game seperti Mortal Kombat dan Street Fighter yang juga ikut mewarnai pasar konsol di tahun 1993. Tetapi ketika kita berbicara tentang perusahaan, banyak yang harus kita pertimbangkan. Di tahun 1993, perusahaan Sega masih terjerat utang, sedangkan Nintendo tidak. Di tahun 1994, Sega kembali mengeluarkan konsol Sega Saturn dengan Virtua Fighter. Di tahun yang sama, Sony juga masuk ke dalam perang konsol sebagai kompetitor baru. Sega yang tahu bahwa Nintendo bukan rival abadinya lagi, menyiapkan strategi untuk menggait hati pelanggan ketika peluncuran Sony. Di tahun 1995, peluncuran Sony PlayStation di harga $299 seperti sebuah tamparan keras buat Sega, di mana Sega Saturn pada saat itu dijual di harga $399. Hanya dalam 2 hari, penjualan Sony PlayStation sudah mengalahkan penjualan Sega Saturn dalam 5 bulan. Di tahun 1996, Nintendo mengeluarkan Nintendo 64 untuk berkompetisi dengan Sony dan Sega Saturn. Nintendo yang masih menggunakan cartridge yang memiliki kapasitas sedikit harus kehilangan developer terbaiknya, seperti Squaresoft yang memindahkan Final Fantasy mereka ke PlayStation, di mana game PlayStation pertamanya adalah Final Fantasy 7. Ini membuat penjualan PlayStation mengalahkan Nintendo dan Sega. Di titik ini, Nintendo dan Sega sudah tidak menjadi rival abadi. Mereka sadar bahwa mereka berhadapan dengan Sony. Sega membuat satu konsol lagi, yaitu Sega Dreamcast, tetapi tidak bisa menaikkan penjualan karena kesuksesan PlayStation 2. Akhirnya, Sega keluar dari game konsol pada tahun 2001.
Nintendo lebih memilih menghindar berkompetisi langsung dengan Sony. Oleh karena itu, banyak konsol dari Nintendo yang berbeda dari Sony, seperti Wii, Nintendo DS, dan Nintendo Switch. Tentu perang konsol masih berlanjut, dengan kedatangan Xbox yang dibawa oleh Microsoft pada tahun 2001. Tetapi kedatangannya hanya mampu menjual 24 juta unit, sedangkan PlayStation 2 mencapai 155 juta unit. Pada tahun 2005, Microsoft mengeluarkan Xbox 360 yang laku terjual 80 juta unit, dan Sony mengeluarkan PlayStation 3 terjual 87 juta unit. Dan Nintendo membawa Wii yang terjual lebih dari 101 juta unit di seluruh dunia. Di tahun 2013, muncullah Xbox One yang memiliki penjualan 52 juta unit, dan PlayStation 4 dengan penjualan 117 juta unit. PlayStation 4 lebih memiliki judul game yang jauh lebih banyak daripada Xbox One. Di tahun 2020, Sony yang mengeluarkan PlayStation 5 dan Microsoft mengeluarkan Xbox Series X dan Series S, di mana dua konsol ini memiliki target yang sama, dengan resolusi yang tinggi, frame rate yang tinggi, kecepatan internal storage yang tinggi juga. Microsoft juga mulai menghindar dari Sony, seperti mengeluarkan Xbox Game Pass, yang bisa dimainkan di iOS, Android, TV, dan juga PC. Di 2022, Microsoft juga berencana membuat game yang lebih eksklusif untuk Xbox, seperti mengakuisisi perusahaan ZeniMax yang membuat game seperti Elder Scrolls, Fallout, dan lainnya. Selain itu, juga berencana mengakuisisi Activision Blizzard dengan series Call of Duty, Crash Bandicoot, dan lainnya. Itulah fakta yang ada tentang perang konsol. Sekeras apapun perang konsol yang ada, kita sebagai konsumen akan tetap diuntungkan. Semakin mereka perang harga, semakin konsumenlah yang diuntungkan akhirnya. Kita harus ingat, kita hanya menggunakan konsol untuk hiburan pikiran kita, tidak untuk membela satu brand mati-matian. Jadi segitu dulu dari 1 menit. Kalau dirasa informasinya berguna, bisa komen, like, dan subscribe.